kepada Mas Hari Merdeka MSI ini. Beliau merupakan pelaku data scientist PT Telkom Indonesia yang merupakan alumni Statika Terapan IPB University tahun 2016. Jadi banyak sekali nih dari Mas Heri Merdeka MSI ini melakukan penelitian yang bertemakan mesin learning sejenis NLP, kemudian SVM, KNN, kemudian melakukan uh, berbagai prediksi atau pengklasifikasian menggunakan metode machine learning dan ilmu yang bermanfaat tentunya dari Mas Heri. Kepada pemateri Mas Heri dipersilakan untuk memaparkan. Kepada Mas Heri Merdeka MSI dipersilakan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kalinya saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia ya yang telah melaksanakan kegiatan ini, sharing session NLP, di mana sekarang hari Minggu ya. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi sekali ya. Kemudian kepada teman-teman, rekan-rekan semua yang juga hadir gitu, meluangkan waktu di hari libur untuk belajar ya. Nah, itu menurut saya itu sangat luar biasa gitu. Baiklah, mungkin untuk sharing session hari ini, ada beberapa term ya yang akan saya bahas. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hari Merdeka. Saya lulusan S1 angkatan 2011, jurusan Matematika di Universitas Negeri Padang gitu. Kemudian saya melanjutkan studi S2 di IPB, jurusan Statistika Terapan. Kemudian saya mulai masuk ke dunia perusahaan, di dunia industri, pada tahun 2019. Saya sebagai data scientist di PT dan Bradstreet. Nah, salah satu pengalaman saya di sana, ada beberapa case yang saya hadapi. Salah satunya yaitu NLP gitu. Di sana saya mengerjakan analisis sentiment news, kemudian name entity recognition. Saya juga memprediksi dari berita itu subjeknya apa, kemudian si subjeknya apakah berupa perusahaan ataupun organisasi, kemudian memprediksi entity lainnya. Nah, di situ sih salah satu pengalaman saya di PT dan DNB gitu dan Anniversary. Kemudian sekarang saya data scientist di Telkom Indonesia. Nah, di sini saya lebih banyak menggali mengenai NLP gitu ya. Uniknya di Telkom ada beberapa proyek ya, proyek internal dan proyek eksternal. Nah, proyek eksternal itu salah satunya bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara. Dan saya terlibat di dalamnya gitu. Proyek di Kementerian Sekretariat Negara itu salah satunya itu untuk merancang undang-undang gitu ya. Rancangan undang-undang ini akan diprediksi atau akan dianalisa apakah bertentangan atau tidak dengan perundang-undangan lainnya gitu. Jangan sampai undang-undang yang akan dirancang ini akan timbul konflik ke depannya gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Kementerian Sekretariat Negara gitu dan juga case-nya, jadi salah satu cara kita ngumpulin semua data-data perundang-undangan gitu ya di seluruh Indonesia, apakah itu undang-undang, Perpu, PP, Perpres, Kepres, Impres, putusan MK, putusan MA, sampai ke data-data media sosial. Nah, dari kumpulan data tersebut, kita jadikan sebagai database untuk melakukan analisa perancangan undang-undang ini apakah sudah selaras atau belum, ataupun kita akan prediksi ada konflik atau enggak gitu kalau misalkan rancangan ini akan diterbitkan. Nah, dari dataset ini awalnya itu kita scraping dulu, kita crawling dulu dari berbagai situs. Kemudian kalau misalkan hasilnya itu berupa file image, kita melakukan proses OCR gitu ya, optical character recognition, mengkonversi image menjadi teks. Nah, setelah semuanya menjadi teks, baru kita analisis modeling, nanti outputnya berupa keyword, subject object, sentimen sosial media, similarity, analogi gitu. Contohnya sentimen. Kenapa sentimen ini perlu? Karena kalau untuk di kementerian jangan sampai rancangan yang akan dibentuk gitu akan menjadi konflik. Misalkan
ada rancangan Omnibus Law gitu ya. Nah, itu kan terjadi konflik gitu karena banyak sentimen-sentimen atau perspektif publik mengenai si rancangan ini gitu. Nah, jadi kita akan analisa juga si rancangan undang-undang, kira-kira keyword-keyword dari rancangan ini, contohnya kayak undang-undang Omnibus Law ya. Nah, di situ kan ada keyword misalkan hukum. Nah, jadi dari keyword itu kita cari di media sosial, kira-kira gimana sih sentimen dari publik gitu. Kemudian yang similarity ya, kan kita mau ngerancang undang-undang, kira-kira di level pasal atau ayatnya, ada nggak pertentangan dengan pasal dan ayat di undang-undang yang lainnya gitu ya. Nah, jadi kita harus membandingkan undang-undang yang relevan. Nah, jadi untuk membandingkan yang relevan itu, kita menggunakan model gitu. Misalkan ada contoh, dua undang-undang, misalkan undang-undang tahun 2019, PNS syarat usianya maksimum 65 tahun gitu. Kemudian ada undang-undang yang sebelumnya, PNS maksimum usianya 64 tahun gitu. Dari kemiripan dua kalimat ini sangat mirip ya, tapi yang membedakan itu adalah tahunnya. Nah, kemiripannya sangat mirip, tapi setelah kita ekstraksi si entitasnya ada perbedaan nih. Nah, itu kan bertentangan ya. Nah, dari situ sih analisa-analisa yang harus dipertimbangkan gitu untuk bikin model. Nah, ini saya sedikit share ya gimana dashboard di Kementerian Sekretariat Negara. Tapi saya cuma bisa menampilkan satu ya. Misalkan di sini di undang-undang itu kan pasti ada beberapa undang-undang yang mengamanatkan untuk bikin peraturan gitu. Contohnya di sini Perpres nomor 64 tahun 2019 tentang pengelolaan Masjid Istiqlal. Nah, jadi secara teknikal dokumen ini diekstrak dulu, dijadikan teks, kemudian kita ambil informasi-informasi yang kita butuhkan gitu. Salah satunya ini kita ambil amanat-amanatnya, kemudian kita rancang dalam bentukan dashboard gitu ya. Nah, ini salah satu contoh sampel yang udah kita kerjakan gitu. Nah, untuk NLP saya akan lebih menjelaskan gitu ya gimana NLP itu. Di NLP itu adalah basic gitu dalam NLP ini dengan menggunakan machine learning, deep learning, statistical model atau rule-based untuk mengerti bahasa manusia gitu. Sedangkan bahasa manusia itu adalah teks gitu ya, teks yang bisa sebagai semantik atau sintaktik. Nah, terus dari NLP salah satunya yang pertama information extraction dan information retrieval. Information extraction ini adalah cara untuk mengambil informasi yang ada di free text atau di teksnya gitu. Kita bisa mengambil topic extraction ataupun mengambil name entity recognition gitu. Sedangkan information retrieval itu adalah kita mengeluarkan informasi sesuai dengan ketikan user. Contohnya di Google gitu ya. Kalau di Google, kalau misalkan kita cari keyword, bakalan keluar informasi-informasi yang berkaitan dengan ketikan user. Nah, itu perbedaan antara information extraction dengan information retrieval. Di dashboard Kemensetnek, kita menggunakan search engine yang bernama Elasticsearch gitu. Jadi ada opsi yang lain juga, ada SOAR dan segala macamnya. Kemudian ada dokumen similarity. Di sini kita membandingkan dokumen-dokumen, kemudian dikeluarkan berapa sih persentase kemiripannya. Kemudian speech recognition, text summarization, sentiment analysis, part of speech tagging, machine automate question answering, dan chatbot. Nah, chatbot ini sebenarnya udah banyak ya implementasinya, contohnya di Telegram, di WA gitu. Ada mesin yang menjawab secara otomatis dan mesin itu berdasarkan model gitu ya. Sebelum melangkah, kita harus mengerti dulu apa sih istilah-istilah dalam linguistik. Yang pertama itu morfologi gitu. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari kata dan pembentukan kata. Contohnya kata membangunkan. Membangunkan ini kata dasarnya adalah bangun. Setelah ada prefix dan suffix mem dan kan, jadi dia membentuk kata turunannya gitu. Kan sempat viral ya, kayak kata anjay gitu. Nah, jadi kata anjay itu adalah
leksikonnya dari ya gitu ya. Kemudian sintaktik, ilmu yang mempelajari urutan kata atau tata kalimat. Kalimat itu sebenarnya minimum ada subjek dan predikat. Contohnya mahasiswa belajar gitu. Nah, sedangkan subjek itu mungkin berupa determinan atau kata benda gitu. Predikat yaitu kata kerja atau kata benda. Nah, itu untuk sintaktik. Selanjutnya semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna. Contohnya ayahku datang membawa buah tangan. Nah, buah di sini bukan berarti buah-buahan ya, tetapi oleh-oleh. Nah, itu tergantung dari konteks katanya. Kemudian contoh yang kedua, saya mau tahu tentang NLP. Nah, tahu ini berarti mengerti gitu ya, bukan tahu makanan. Kemudian saya mau tahu dan tempe gitu. Nah, tahu di sini adalah makanan. Konteksnya itu berdasarkan kata yang sebelum atau sesudah uh, kata tahu gitu ya. Nah, jadi ibaratnya semantik itu tergantung konteksnya. Kemudian text processing dalam menganalisa atau memodelkan NLP, ada beberapa term yang harus kita kuasai. Yang pertama itu korpus gitu. Korpus merupakan kumpulan teks dalam format yang dapat dibaca mesin yang merepresentasikan bahasa. Nah, korpus ini tergantung dari tujuan kita apa gitu ya. Contohnya kasus di Kementerian Sekretariat Negara, itu korpusnya adalah seluruh perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, jadi korpus ini adalah dataset atau data yang akan kita analisa ya. Kemudian tokenize. Tokenize adalah proses untuk membagi teks yang dapat berupa kalimat, paragraf, atau dokumen menjadi token-token atau bagian-bagian tertentu. Contohnya di sini teksnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019. Tokenisasi ini dari teks kita nge-split gitu satu kalimat ini menjadi beberapa kata. Yang kita split itu adalah space atau spasinya gitu. Jadi setelah ditokenize dia menjadi peraturan, koma presiden, koma nomor, koma 20 dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah basic buat kita menganalisa model untuk selanjutnya gitu. Kemudian ada term stop words. Stop words merupakan proses menghapus kata umum yang dianggap tidak memiliki makna. Biasanya muncul dalam jumlah besar. Ya. Kata-kata tersebut disimpan ke dalam bentuk kamus. Nah, contoh-contoh katanya yang, dan, sehingga, ke, di, nah dan seterusnya. Jadi stop words ini adalah kata-kata yang mungkin maknanya nggak ada artinya gitu, nggak ada nilainya gitu. Jadi bisa dihapus dalam tahap text processing atau bisa digunakan tergantung dengan konteksnya. Kemudian stemming dan lemmatisasi. Stemming itu adalah proses mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Stemming dalam bahasa Indonesia ekuivalen dengan lemmatisasi gitu. Contohnya membetulkan menjadi betul, berpegangan menjadi pegang, membenarkan menjadi benar gitu ya. Kepanasan menjadi panas. Tapi misalkan ada case nih kata melangkah. Kalau misalkan kata melangkah ini kita hilangkan prefix atau suffixnya, dia akan menjadi lang gitu. Lang kan nggak ada artinya sama sekali gitu ya. Nah, lemmatisasi ini adalah cara untuk mengubah melangkah menjadi langkah gitu. Kata dasar yang menghilangkan suffix prefix tapi dia tetap memiliki makna. Selanjutnya term part of speech tagging. Post-tag merupakan suatu cara pengkategorian kelas kata seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lain-lain gitu ya. Contohnya di sini ada kalimat pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki prodi penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16. Model post-tag ini akan memprediksi perkata ini kelas katanya seperti apa gitu, apakah dia non, auxiliary, non, dan sebagainya macamnya. Selanjutnya term parsing. Parsing adalah suatu cara memecah-mecah satu rangkaian masukan atau kalimat yang akan menghasilkan suatu pohon uraian gitu yang akan digunakan pada tahap kompilasi berikut yaitu analisis semantik. Nah, jadi di sini contohnya itu Mary at the apple. Kalau misalkan kita breakdown kalimat ini,
Jadi setiap kalimat mempunyai kelas kata ya. Contohnya ada determiner dan non. Determinernya D, nonnya apple. Setelah digabungkan determiner dan nonnya, dia menjadi non phrase gitu. Kemudian add the apple, setelah digabungkan, dia menjadi verb phrase. Dan seterusnya. Jadi ibaratnya setelah di breakdown, jadi kata-kata itu adalah kumpulan-kumpulan dari kelas kata. Oke, jadi kita sekarang masuk ke salah satu tahap untuk pemodelan text to vector. Jadi idenya mesin atau komputer tidak bisa membaca atau memodelkan teks gitu ya. Si model atau komputer ataupun mesin dia hanya bisa membaca angka-angka. Nah, salah satu caranya yaitu kita harus mengkonversi si teks ke dalam bentuk angka. Begitu pun dengan image ya, kalau misalkan kita berbicara mengenai computer vision, mengenai image, enggak. Jadi image itu harus dikonversi dulu ke dalam bentuk angka, kemudian kita bisa memodelkan gitu. Salah satu teknik buat konversi teks menjadi vektor yaitu one hot encoding gitu. One hot encoding itu proses konversi teks ke vektor dengan cara setiap kata di kalimat dilabeli angka 1 gitu ya. Jika kata tersebut berpadanan dengan indeks kata di vocab. Nah, contohnya di sini, misalkan kita memiliki dua kalimat gitu ya. Kalimat pertama, kepres lockdown, kemudian kalimat kedua, kepres tentang COVID. Dari dua sentence ini, kita kumpulin kata-kata yang unik. Kata-kata yang unik yang telah kita kumpulkan akan kita kumpulkan sebagai vocabnya gitu. Dari dua kalimat ini terkumpul kata unik kepres lockdown tentang COVID. Nah, kata ini sebagai padanan untuk membentuk vektor gitu ya. Contohnya kalimat pertama, kepres lockdown. Kepres ini ada nggak di vocabnya? Yang pertama, kalau misalkan ada, kita bikin indeks 1 gitu ya, 1000. Kemudian lockdown, lockdown ada juga ya di vocab ini, maka kita identify dengan 0100. Nah, kemudian tentang nggak ada ya di sentence pertama, maka 0000. COVID nggak ada ya di sentence kedua, di sentence pertama, maka 0000 gitu. Begitupun dengan sentence yang kedua, kepres, kita fokusnya ke vocab gitu ya, kepres, kita lihat di sentence pertama ada ya, jadi 1000. Kemudian lockdown di sentence kedua nggak ada ya, maka kita bikin 0000. Selanjutnya tentang nggak ada kan ada ya di sentence kedua. Kalau ada kita bikin 00. Sorry, di sini harusnya ada satu ya, satu. Kemudian COVID ada ya di sentence yang kedua, maka 0001 gitu. Nah, kekurangannya di sini bakalan terjadi komputasinya mahal gitu ya. Karena ini baru dua sentence dan vocabnya hanya ada 4. Bayangkan kalau misalkan kita bikin model perundang-undangan terdiri dari ratusan dokumen dan dokumen itu terdiri dari berbagai banyak vocab. Nah, kebayangkan gimana bentuk vektornya. Oke. Kemudian teknik yang kedua namanya back of words. Di sini perbedaannya dengan one hot encoding, jadi back of words melihat totalnya gitu. Sama halnya dengan back of words, sentence pertama dan sentence kedua kita kumpulin dulu kata-kata yang unik dan kita jadikan sebagai vocabulary. Nah, yang pertama kita fokusnya ke vocab yang pertama ya, D ada nggak di sentence pertama? Kalau ada, kemudian berapa banyak gitu. Vocab D ada 2 ya, 2 di sentence pertama, maka kita bikin 2 di sini. Kemudian cat, kita perhatikan ke sentence pertama ada kan, ada 1. Nah, kita bikin 1 di sini. Kemudian on, contohnya on ya. On ada 1 juga, maka kita bikin 1. Dan seterusnya. Kalau misalkan kita fokusnya ke vocabulary yang terakhir, n nggak ada kan di sentence pertama, maka kita bikin 0 gitu. Begitupun dengan vektor sentence yang kedua. Balik lagi, kita fokusnya ke vocabulary yang kita bangun gitu. Jadi panjang vektornya tergantung dari panjang dari vocabulary atau banyak dari vocabulary yang terkumpul gitu ya. Nah, kelebihannya cepat dan simple,
Kekurangannya dia tidak bisa menangkap makna sintaktik ataupun semantik gitu ya. Kemudian masuk ke n-gram. N-gram ini idenya kita split per 2 kata atau per 3 kata gitu. Misalkan di sini untuk 2 gram berarti kita nge-split 2 kata ya. Untuk yang pertama, setelah sentence pertama dan sentence kedua kita kumpulkan dan kita split menjadi 2 kata, vocabnya bakalan kebentuk seperti dekat, kemudian get set, kemudian set on, kemudian on the, dan seterusnya sampai end di akhir gitu ya. Nah, sama halnya kayak book of force, jadi kita hitung satu-satu gitu. Untuk vocab dekat, kira-kira ada sentence pertama ada kan ya? Jadi kita bikin satu, kemudian vocab cat set, di sini ada juga cat set, maka totalnya ada satu di sini. Kemudian set on juga sama, ada satu di sini. Kemudian kalau untuk bikin vektor yang kedua, nah the dog ya, the dog, the cat ini nggak ada kan di sentence kedua, ada ya, ada satu ya, satu. Kemudian cat set, di sini nggak ada cat set ya, di sentence kedua, maka dibikin 0. Kemudian set on nggak ada di sentence yang kedua, maka dibikin 0 gitu, dan seterusnya. Sekarang ada TF-IDF, term frekuensi, inverse dokumen frekuensi. Jadi idenya TF-IDF ini adalah kita menambah bobot gitu ke dalam term frekuensi. Term frekuensi ini sama halnya kayak back of force gitu. Contoh formulanya yaitu di sini ya, TF dikali log N per DF. TF ini adalah total kata yang ada di dokumen atau kalimat ya. Contohnya di sini kalimat pertama, hari pergi mall pagi. Nah, hari di sini, misalkan kita mau kasih pembuk di hari ya, hari di sini cuma satu kan ya. Nah, jadi di sini untuk vektor kalimatnya hari cuma satu gitu dikalikan dengan log n ini total number of dokumen, total numbernya di sini ada 7 gitu ya, ada 7 dokumen atau 7 teks dibagi dengan dfx. Ini adalah banyak dokumen yang mengandung kata x, dalam artian banyak dokumen di dalamnya ini yang mengandung kata hari gitu. Nah, sekarang karena harinya cuma satu, maka formulanya n 7 dibagi satu gitu. Nah, kebayang ya kalau misalkan di sini hari, setiap kata hari ini ada di setiap masing-masing dokumen atau teksnya. Maksudnya di sini ada hari, di kalimat kedua juga ada hari, di sini juga ada hari, sampai ke 7 ada hari juga. Nah, kan formulanya di sini n-nya 7 dibagi 7 gitu. Sama dengan satu ya, log 1 itu kan adalah 0 kan, 0 dikalikan dengan frekuensinya bakalan 0 gitu ya. Nah, jadi dalam artian semakin banyak muncul atau semakin banyak muncul kata-kata di setiap dokumennya, maka dia akan kecil gitu pembobotnya. Jadi idenya sebenarnya TF-PDF ini kita menghilangkan kata-kata yang sering muncul. Kan balik lagi ke penjelasan stop words tadi ya. Stop words itu kan adalah kata-kata yang sering muncul tapi nggak ada artinya gitu. Nah, jadi idenya TF-PDF ini adalah itu, buat melemahkan kata-kata yang sering muncul gitu ya. Oke, sekarang kita coba untuk codingannya ya. Udah muncul belum Google Colab, teman-teman? Halo? Sudah Mas, Mas, di sudah. saya sudah muncul. Di sini kita pakai data frame berita ya, berita dari Kompas. Ada 5 kolom, title, content, date, time, link gitu. Nah, kita coba mengkonversi book of force dulu dengan judul ya, dengan judul ini nih. Kita konversi dulu ke dalam bentuk vektor ya. Nah, ini codingannya kita vektorisasi
5 judul pertama, jadi kita anggap korpus kita hanya 5 berita ya. Nah, setelah dikonversi, bentukannya seperti ini nih. Terdapat 5 dokumen, kemudian kolomnya ada 47. Jadi, book of force ini, ataupun TVDF, dia akan menjadikan si perkata ini sebagai X-nya ya. Kita sebagai anak statistik sebenarnya kan membutuhkan variabel X gitu ya, sebagai inputan untuk memodelkan sesuatu gitu. Nah, sekarang teks ini apa sih X-nya? Nah, teks ini adalah X-nya itu kata-kata yang unik gitu. Jadi, anggap aja ini sebagai X1, ini X2, X3, sampai X totalnya 47 gitu ya. Nah, yang satu ini, jadi kata APD ini muncul di dokumen atau di teks berita pertama hanya satu kali. Atau darinya ini muncul satu kata darinya di judul berita pertama gitu, dan seterusnya. Nah, ini kan untuk 5 berita judul pertama yang kita asumsikan sebagai korpus. Bagaimana kalau misalkan kita konversi keseluruhan judulnya ke dalam bentuk vektor gitu ya. Nah, setelah kita konversi menggunakan konvektor atau book of force, jadi dia terdapat 7.592 row gitu. Di dalam artian data frame kita, dataset kita terdiri dari 7.592 row. Nah, kolomnya itu vocab atau vocabulary yang unik gitu ya, kata-kata yang unik sebanyak 7.894 kata gitu. Nah, jadi kita bisa jadikannya sebagai X1, X2, X3, X4 sampai X7894 gitu. Nah, karena semakin banyak korpus kita atau vocab kita, jadi materi kita semakin banyak gitu ya kolomnya. Nah, tapi isinya 00 semua nih. Jadi si matrik akan membentuk sparse matrik gitu. Semakin banyak kata, jadi sebenarnya ada isu segitu. Maka kekurangannya tadi komputasinya agak mahal gitu ya. Maksud dalam artian semakin banyak field atau kolom X-nya gitu. Nah, untuk TF-PDF kita menambahkan pembobotnya gitu. Jadi enaknya di sini saya pakai Python ya, Sklearn. Nah, jadi kita hanya memasukin korpusnya doang ya. Contohnya di sini 5 korpus pertama. 5 korpus pertama setelah dimasukin itu ada 5 row, 47 kolom, jadi 47 X-nya ya. Nah, di sini dikalikan dengan pembobot segala macamnya seperti formula yang tadi. Oke. Nah, ini untuk yang vectorizer TF-DF dengan keseluruhan judul gitu ya. Itu sebanyak 7.894 kolomnya, kemudian row-nya 7.592. Nah, nggak kelihatan kan ya kalau misalkan kita masukin ke semua data frame kita, kelihatannya 00 semua, tapi sebenarnya ada sih gitu. Seperti yang saat kita masukin 5 judul pertama, kelihatan gitu. Nah, kalau untuk membuat sentimen, analisis sentimen gitu ya, nah kan idenya kita butuh X1, X2, dan seterusnya. Jadi ini kita asumsikan sebagai X-nya nih. X sampai X7894 gitu ya. Untuk memodelkan kita kan butuh Y ya. Y-nya itu adalah label gitu. Nah, jadi setelah kebentuk matrik ini dan beserta Y-nya label, contohnya ini berita pertama, sentimennya apakah positif, kita misalkan positif ya. Ini berita kedua, sentimennya negatif misalkan, ini sentimen ketiga dan seterusnya. Jadi setelah kita punya X, setelah kita punya Y, nah baru kita bisa memodelkan gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada nama vectorizer ya, war vector gitu ya, war vector. Idenya war vector tadi kan setiap vocab itu kan menjadi X ya. Semakin banyak, dia kan kolom X semakin banyak juga. Nah, war vector beda. Jadi setiap kata ini memiliki vektor gitu. Setiap kata memiliki vektor. Contohnya di sini ada king, queen, man, woman gitu. Jadi si model
akan memetakan setiap kata gitu, dan setiap kata ada kedekatannya dengan kata-kata yang lain. Nah, contohnya king berdekatan dengan man atau queen berdekatan dengan woman. Jadi word to fact dia akan menangkap makna secara konteks gitu terhadap korpus atau dataset yang kita input. Nah, kenapa si modal word to fact ini bisa menangkap? Jadi dia ibaratnya membuat semacam vektor space gitu, memetakan si kata terhadap vektor. Kenapa dia bisa? Nah, karena si word to fact ini akan membuild model dengan dataset seperti ini ya. Contohnya ada kata BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintahan pusat. Jadi si word to fact ini seperti bikin self supervised learning. Jadi dia melabelkan dirinya sendiri gitu, melabelkan teksnya sendiri. Contohnya BUMN di sini adalah targetnya gitu. Sorry, konteks iya targetnya. Jadi BUMN ini secara konteks dia ada hubungannya dengan mungkin adalah atau badan gitu. Atau di sini kata seluruh ya. Seluruh ada hubungannya dengan kata usaha, yang, atau sebagian. Box di sini di kiri kanan seluruh kan jarak katanya 2-2 ya. Nah, kita bisa setting sendiri di parameternya Windows 9 dengan 2 dalam artian kata seluruh ini berhubungan secara konteks gitu dengan dua kata sebelumnya atau dua kata setelahnya gitu. Oke. Dari matrik ini nanti dibikin vektor menggunakan one hot encoding gitu ya. Contohnya ini kata BUMN berhubungan dengan jaraknya berdekatan dengan adalah dan badan. Nah, jadi nanti bisa bikin vektor kayak gini. Kemudian kata adalah berhubungan dengan kata BUMN, kemudian badan dan usaha gitu. Kemudian kata badan berhubungan dengan kata BUMN adalah usaha yang dan seterusnya. Nah, dari metrik ini si modal word to fact akan memodelkan sesuai dengan target dan konteksnya gitu. Contohnya di sini ya, saya ambil contoh modalnya. Secara konteks mungkin dia melihat ada hubungan dengan kata atau kata sebagian gitu, ataupun dengan kata dimiliki dan oleh. Di sini contoh window-nya adalah 2 gitu, maksimum berarti 2 jarak antara modal dengan kata setelahnya atau sebelumnya gitu ya. Word to fact ada 2 pendekatan gitu ya. Yang pertama skip gram arsitektur, dan kemudian yang kedua continuous back and forth arsitektur. Untuk skip gram, dia inputannya atau target kata modal tadi kan saya contohkan modalnya sebagai modalnya ini sebagai target ya. Jadi untuk yang skip gram targetnya itu sebagai inputan gitu. Nah, sedangkan matriknya adalah 0,0,0,0,1 dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah sebagai inputannya, dan kata yang berdekatannya contohnya kata sebagian. Ini adalah konteksnya gitu. Nah, kata sebagian sebagai outputnya, bukan output sih tapi targetnya gitu ya. Dari model ini nanti si model skip gram adalah basicnya deep learning gitu, seperti deep learning. Nah, jadi dia akan memprediksi si output ini, vektor si sebagian ini, setelah diprediksi nanti hidden layer-nya ini adalah sebagai modalnya gitu ya. Misalkan kita setting si hidden layer-nya sebanyak 300. Nah, 300 ini adalah banyak vektor kata modalnya ini. Oke. Sedangkan model continuous back and forth, nah dia dibalik nih. Si konteksnya, si targetnya dijadikan sebagai outputnya gitu. Sedangkan kata-kata yang setelah atau sebelumnya kata si modalnya adalah sebagai inputannya. Nah, setelah dimodelkan menggunakan model basic yang deep learning ini, jadi si
konteksnya akan memprediksi targetnya gitu. Nah, setelah itu dia akan mendapatkan model sesuai dengan banyak vektor yang kita setting gitu. Di sini hidden layer-nya sebanyak 300. Oke, kayak gitu ya. Di sini kita coba aja. Untuk model work vector, pembutuhan generic data trainingnya kita hanya membutuhkan bentukan inputan seperti ini sebenarnya. Contohnya untuk dua data pertama ya, ini saya ambil judulnya, dua judul pertama. Nikita, split, Mirzani, menangis gitu. Sampai darinya ini adalah judul berita pertama, sampai darinya. Kemudian ID, larang dokter tanpa PD tangani pasien COVID ini adalah judul berita kedua. Jadi kita hanya memasukin inputan seperti ini gitu ya. Untuk model work to fact, kita memakai model Gensim. Jadi si arsitektur tadi sudah dibungkus oleh Gensim gitu ya. Di sini kita setting size-nya itu hidden layer-nya sebanyak 300, minimum count-nya dalam artian total kata yang kita pakai gitu, minimum ada 5. Kalau misalkan dia 3, 2, 1 dihapus ke dalam modelnya gitu. Jadi tidak kita training kata-kata yang di bawah 5 gitu ya. Nah, kita memakai model continuous block of force. Nah, untuk model word vector atau word to fact, tadi kan kita melihat jarak gitu, target konteks dan targetnya gitu ya. Nah, untuk corona, dia berkaitan dengan corona, COVID-19, SARS-CoV, mematikan, COVID-19 gitu, pneumonia atau meluas. Nah, jadi kita melihat jarak si corona ini dengan kata-kata yang lainnya berdasarkan model yang udah kita bentuk tadi gitu ya. Kemudian panjang vektor dari corona adalah ini 2,55 dan seterusnya sebanyak panjangnya sebanyak 300 gitu. Karena kita setting hidden layer-nya itu sebanyak 300. Jadi setiap kata itu memiliki 300 vektor gitu ya. Nah, contohnya kita simpan si modelnya atau kita mau lihat vektor dari modelnya. Nah, banyak vektornya atau banyak kamusnya sebanyak 17.173. Jadi korpus yang kita masukin itu sebanyak ini ya kata-kata kamusnya. Kalau misalkan sudah kita training tadi, nah kita simpan modelnya dengan function seperti ini ya. Model.save pet plus. Nah, kita nyimpen dengan nama ini nih. Oke. Dari vektor-vektor tadi, kita mau menggambarkan gitu ya, atau kita mau memvisualisasikan kira-kira seperti apa sih visualisasi dari model yang tadi gitu. Nah, kita pakai UMap. Kemudian UMap ini sama halnya seperti itu ya, PCA gitu ya, atau SVD, singular volume decomposition. Jadi kita membentuk matrik atau dua vektor gitu ya, yang menggambarkan K300 vektor tersebut gitu. Jadi misalkan mengenai pencerminan gitu, konsepnya matematika, ada panjang kali lebar kali tinggi berupa volume, tapi kita bisa menggambarkan ke dalam bentuk panjang kali lebar gitu ya. Dalam artian, contohnya, jadi ibaratnya untuk yang UMap, kita bikin dari 300 vektor ke dua vektor, yang dua vektor itu menggambarkan 300 vektor tersebut gitu ya. Nah, ini salah satu contoh visualisasinya. Kita mau melihat kira-kira kata apa aja sih yang mirip-mirip gitu. Saya
Screenshot. Misalkan di sini ada terkonfirmasi, dikonfirmasi, agak-agak dekat gitu ya. Kemudian terjangkit virus corona, kemudian terkonfirmasi juga gitu. Lansia, mungkin lansia berdekatan dengan terkonfirmasi gitu ya, karena semakin berumur mungkin ya semakin gampang gitu yang positif COVID-nya. Atau mungkin kita mau cek yang lain, kata-kata yang berdekatan dari dataset kita atau korpus kita. Misalkan Kofifah Dewi atau Budi. Ini kan nama orang gitu ya. Ini Retno Sahril Agus. Nah, jadi modelnya bisa menangkap kayak gitu ya, nama-nama tokoh gitu ya, atau nama orang gitu. Nah, jadi dia mengasumsikan berdekatan gitu atau memiliki makna secara konteks gitu ya. Kemudian kita bisa cek yang lainnya. Ini apa nih? Sebentar. Misalkan Sabtu, Senin, Jumat, Selasa. Nah, jadi dia juga memvektorkan hari gitu ya. Di sini memang berdekatan. Jadi si model bisa memprediksi ya kayak hari atau minggu gitu. Misalkan kita cari kedekatan hari Minggu ini berdekatan dengan kata apa aja sih? Nah, tadi contohnya kayak Senin, Rabu. Nah, kayak gitu sih implementasinya. Jadi dia memetakan gitu kedekatan antara kata. Sekarang kita masuk ke implementasi ya. Untuk implementasi, contohnya sentimen analisis. Nah, jadi basicnya kita setelah konversi teks ke dalam bentuk vektor atau dalam matrik, nah kita bisa menambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom sentimen Y. Kita bisa mendapatkan atau melabelkan secara manual gitu ya, secara manual ataupun ada aplikasi di Python atau modul di Python namanya TextBlob. Jadi dia bisa mengenerate si tweet atau Casinus ini sentimennya positif, negatif, atau netral. Nah, tapi basicnya dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, untuk mengkonversi atau menggunakan TextBlob ini, sebenarnya konversi dulu ke dalam bentuk bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris, setelah dalam bentuk bahasa Inggris, tweet atau news kita, dia akan memprediksi labelnya gitu ya. Atau cara di sini di paparan sentimen ini kita bisa pakai modal gitu ya. Contohnya multinomial Naive Bayes gitu. Setelah kita modelkan, kita cek modal validasinya. Ya, di sini pakai course validation atau modal validasi yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang lain. Jadi saya nggak ada ibaratnya coba ke program ya sentimen karena menurut saya kalau anak statistik kalau udah ketemu X, udah ketemu Y, nah itu udah gampang itu, udah ngerti lah cara untuk memodelkan gitu ya. Nah, jadi nggak ada contoh implementasi sentimen gitu. Saya contohin di presentasi hari ini. Nah, di sini implementasi selanjutnya untuk topik modeling ya. Di sini kita coba pakai model latent direct allocation atau LDA. Jadi idenya model LDA ini terdapat 3 parameter utama ya. Yang pertama parameter distribusi topik terhadap dokumennya, kemudian distribusi word terhadap topik, kemudian banyaknya dokumen yang ada di korpus kita gitu. Nah, dari ketiga parameter tersebut nanti dilihat distribusinya dan probability secara bias gitu ya. Hierarchy bias di sini ada beberapa level sih. Nah, mungkin kita coba langsung ke prakteknya ya.
untuk topik modeling, di sini kita pakai stop words ya, jadi takutnya misalkan nggak pakai stop words, nanti ke capture kata-kata yang sering muncul gitu, tapi dia diasumsikan sebagai topik. Nah, jadi kita pakai stop words, kita hilangkan beberapa kata yang nggak penting gitu. Nah, ini query-nya untuk mendapatkan si indeks dari kamusnya. Kemudian ini untuk menghapus kata-kata yang tidak penting, stop words. Ini buat ID katanya. Kemudian milih ini untuk mengkonversi gitu ya si dokumen atau korpus kita ke dalam bentuk vektor. Ini vektor-vektornya dalam bentuk bag of force gitu ya. Nah, ini query buat membangun model. Nah, di sini ibaratnya kita hanya memasukin parameter-parameter korpus, indeks dari kata, berapa banyak topik yang kita mau. Di sini pakai default aja ya, banyak topik yang kita generate sebanyak 20. Nah, setelah dimodelkan, setelah ini dia running, dia akan mendapatkan topik kayak gini ya. Pemerintah, Menteri, Jakarta. Ini adalah parameter-parameternya. Setelah kita bersihkan, setelah kita running lagi, nah kita mau mendetek setiap berita itu apa sih topiknya gitu. Nah, dengan query yang setelah kita running ini untuk yang berita pertama, topiknya adalah novel, vaksin, the end gitu ya. Kemudian untuk teks yang dokumen atau berita yang kedua, topiknya pasien, rumah, kemudian sakit, WNI, kesehatan. Nah, mungkin di sini ada D dan N, ya karena kita nggak pakai support yang dalam bahasa Inggris itu. Jadi kita pakai yang bahasa Indonesia aja. Mungkin kalau salah pakai support yang dalam bahasa Inggris, nah mungkin D dan N ini bisa dihilangkan gitu ya. Dan seterusnya. Jadi topik ini ada 20 kategori gitu. Seperti yang kita setting di modul pertama. Nah, setelah kita lihat distribusinya, distribusi dokumen Workcom gitu. Jadi ini hanya visualisasi untuk melihat banyak katanya aja ya di dalam dokumen. Nah, setelah itu kita mau memodelkan atau memvisualisasi topik yang udah kita bentuk tadi ya. Nah, seperti yang kita setting tadi kan sebanyak 20 topik ya. Sedangkan model EDA ini seperti penjelasan saya tadi, ada 3 parameter. Yang parameter pertama banyaknya dokumen, parameter kedua banyaknya topik per dokumen, kemudian banyak parameter yang ketiga banyaknya kata di topik gitu. Nah, di sini adalah banyak topiknya, ada 20. Di setiap 20 topik ini ada kata-kata yang membentuk topiknya gitu ya. Contohnya untuk yang topik yang pertama, ini ada kata pembentuknya adalah virus, corona, kompas, Indonesia, penyebaran, kesehatan, pemerintah gitu ya. Nah, mungkin ini berita mengenai corona. Kemudian topik yang kita cari yang nggak jauhan dikit, nah misalkan topik yang ke-20, dia berbicara tentang KBRI, Bali, merebak Bali, angkasa, dan pasar. Nah, mungkin ini berkaitan dengan berita di Bali gitu ya, ini Ngurah, Raden gitu, stasiun, flu, perikanan. Jadi berita mengenai di Bali gitu ya. Oke, kita balik ke ini untuk model EDA, topik modeling. Jadi sudah kita lihat gimana dataset dan implementasinya dan gimana cara extraction keyword-nya gitu ya. Kemudian untuk yang kedua ada case text summaries. Jadi di sini kita bisa meringkas berita-berita gitu. Misalkan berita ini terlalu panjang nih, terlalu banyak gitu kalimat dan katanya. Kita mau simple aja. Jadi kita bisa memakai model yang ada di dalam NLP gitu. Atau untuk use case di Kementerian Sekretariat Negara yang sedang kita kerjain juga. Misalkan ada
orang yang atau lembaga yang menggugat perundang-undangan gitu di MK. Nah, jadi si penggugat ini ada landasan-landasan atau ada alasan-alasannya gitu. Alasannya itu dibukukan ke dalam bentuk file atau format PDF ataupun Word gitu. Nah, itu sangat tebal gitu. Nah, sedangkan dari user mau yang simpel-simpel aja gitu, tapi menggambarkan dari data yang tebal itu gitu ya. Nah, untuk menggunakan modal NLP kita bisa meringkas gitu, meringkas si dokumen yang tebal itu. Nah, jadi dia bisa membaca inti-inti poin kalimatnya. Nah, caranya yang pertama untuk kita menggunakan text rank algorithm gitu ya. Nah, caranya kita kumpulkan semua artikel atau dokumen yang mau kita ringkas. Nah, setelah itu di split ya dokumen-dokumennya menjadi bentuk sentence. Jadi kan idenya setiap paragraf kan terdiri dari beberapa sentence atau kalimat ya. Pemisah antara kalimat bisa jadi titik atau koma ya. Nah, jadi model bisa meng-split seperti itu. Kemudian sentence setelah di-split menjadi sentence, sentence-nya dikonversi ke dalam bentuk vektor gitu ya. Jadi setiap sentence ada punya vektor tersendiri. Kemudian setelah jadi dalam bentuk vektor, setiap vektornya itu per sentence dibandingkan gitu. Kemudian dilihat similarity matrix-nya atau kemiripan antara sentence berapa persen sih gitu. Untuk similarity matrix kita bisa menggunakan modal work to fact, modal yang kita bikin tadi. Nah, jadi kita bisa membandingkan antar kalimat juga berapa persentase kemiripannya. Nah, setelah dibandingkan setiap sentence ke dalam bentuk matriks yang kita peroleh persentase kemiripannya nanti di rank gitu ya. Nah, setelah di rank, setelah di ranking, jadi akan ditampilkan top rank-nya gitu untuk bikin summary-nya gitu ya. Nah, itu sih ide buat teks summaries. Melihat kemiripan berapa persentase antar kalimat gitu ya. Oke, mungkin kita coba di sini ada teks summaries juga. Enaknya di Gensim sudah membungkus gitu fungsi-fungsi yang saya jelaskan tadi, langkah-langkahnya ke dalam bentuk fungsi summaries gitu ya. Nah, jadi kita hanya memanggil apa sih yang mau kita summary. Contohnya kita mau bikin summary berita pertama nih. Berita pertama yang bunyinya artis peran Nikita Mirzani telah menyumbangkan alat pelindung diri bla 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 sampai terdapat lumayan banyak ya beritanya. Nah, kemudian setelah dipanggil summaries ini ke dalam modul Gensim, nah kita hanya memasukkan berita ini ke dalam fungsinya gitu. Nah, contohnya kita summaries berita yang lumayan panjang tadi dengan rasio 0,3. Dalam artian rasionya berapa persen sih yang mau kita tampilkan dari keseluruhan berita. Di sini saya coba 0,3. Nah, hasilnya seperti ini. Kalimat pertama dimasukinnya, gitu-gitu ya. Artis peran Nikita Mirzani telah menyumbangkan alat pelindung diri APD kepada tenaga medis dan tentara yang merawat pasien COVID. Nah, ini lumayan sih, menurut saya lumayan menggambarkan berita keseluruhannya gitu. Summarisasinya ibaratnya nggak menghilangkan informasi penting gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk hasil summaries ini harus ada adjustment terlebih dahulu dari pembaca gitu. Jadi kita nggak semerta-merta bisa menyimpulkan summary ini udah benar gitu ya. Nah, mungkin biar lebih advance-nya bisa kita rompak isi di dalam Gensim ini nih. Nah, jadi step-stepnya kita bisa custom gitu sesuai sama kebutuhan. Contohnya kasus di Kementerian Sekretariat Negara, summarisasinya itu ada beberapa step gitu. Ada hal yang harus dimasukin, ada yang bisa disumerisasi berdasarkan analisa oleh analisisnya gitu. Nah, jadi kita harus kalau kita sih ngikutin permintaannya user, ibaratnya ada term-term yang memang nggak bisa disumaris, kemudian baru
disumerisasi bagian-bagian yang lainnya gitu. Nah, itu tergantung dari permintaan user sih sebenarnya. Tapi kalau untuk berita ini udah lumayan oke sih gitu menurut saya. Oke. Nah, kemudian di sini ada case information extraction yaitu dengan name entity recognition. Nah, ini salah satu contoh output NER-nya. Di sini ada berita ya, PT Garuda plan to establish a new maintenance sampai funds gitu. Jadi setiap berita ini kita keluarkan gitu entity-entity yang mau kita prediksi. Misalkan di sini ada Garuda Indonesia Tbk merupakan organisasi gitu atau perusahaan gitu ya. Nah, jadi model NER ini akan mengeluarkan prediksi seperti ini yang berupa gambar ya. Kemudian Rio Island adalah lokasi, model bisa memprediksinya. Kemudian Europe sebagai north gitu. Nah, kemudian Asia sebagai lokasi, Air France Industry sebagai organisasi juga gitu. Nah, jadi barangnya di NER kita bisa custom apa sih yang mau kita prediksi dari kalimat gitu. Untuk case-nya di Kementerian Sekretariat Negara, kita mengcustom yang kita prediksi itu yang pertama subjek objek kita coba-coba gitu pakai NER untuk memprediksi subjek, objek atau predikat. Kemudian kita prediksi entity kayak misalkan usia ataupun kita prediksi entity misalkan eh, jenis perundang-undangan gitu. Nah, jadi kita bisa custom gitu ya. Untuk memodelkan NER, kita yang pertama bisa menggunakan bidirectional LSTM, kemudian model deep learning ini ya, deep learning, kemudian LSTM CNN, atau kita bisa memakai pretend model gitu. Nah, untuk yang contoh output NER, ini saya menggunakan spesi di sini nih. Jadi output seperti yang berwarna menggunakan pretend spesi. Selain dari spesi ada ber ataupun Elmo ataupun GPT itu sebenarnya model war vector juga gitu ya, maksudnya dalam artian dia lebih apa pendekatannya itu pendekatan secara kontekstual gitu. Oke, ini ada infrastruktur Open AI GPT sekarang lagi training juga deep learning untuk model NLP gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini ya, maksudnya presentasi saya hari ini. Ini adalah file link buat mungkin bisa teman-teman download codingan yang tadi gitu ya, NLP ya. Nah, oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin Baik, misalnya kita terima kita kasih. nextnya ya tanya jawab ya, mungkin ada pertanyaan dari sisi codingannya atau yang lainnya gitu ya. Baik, terima kasih Mas Ari atas pemaparannya. Baik, di sini di chat ada beberapa pertanyaan yang Mas saya bacakan saja, mungkin nanti langsung Ya, bisa boleh. ditanggapi. Oke. Dari Mas Karel Fauzan Hakim, DS1 STKB, Ya. bertanya mengenai apakah efektif jika menggunakan clustering, misalnya K-means atau hierarki, Kohonen, dan sebagainya pada matriks TF, IDF, atau back of words untuk mengidentifikasi topik pada teks pendek, misal tweet, atau lebih baik menggunakan LDA, atau bagaimana? Terima kasih, Mas. Hmm. Oke. Oh, untuk model kan sebenarnya pendekatannya itu berbeda-beda gitu. Jadi untuk mana yang lebih baik, yang pertama kita sebagai parameter pembandingnya adalah outputnya gitu. Nah, outputnya itu udah make sense apa belum gitu ya. Jadi karena pendekatan berbeda, itu parameternya memang harus dilihat dulu apakah outputnya itu memang bagus atau enggak. Sama halnya kayak kita membandingkan model machine learning gitu ya, misalkan kayak SVM ataupun logistik. Sementara-merta kita langsung menggunakan model
logistik lebih bagus daripada SVM, tunggu dulu gitu. Kita harus lihat modal evaluasinya gitu. Sedangkan untuk yang tekstual, untuk extraction topik, mana yang lebih bagus ya balik lagi kita harus melihat output hasil terakhirnya gitu ya. Nah, jadi harus ada adjustment dari user ataupun kita sebagai analis gitu. Ya, menurut saya seperti itu sih jawabannya. Baik. Karena pendekatan Mungkin model dari berbeda gitu ya. Oke. baik, cukup ya baik kata Mas Karel. Terima kasih banyak Pak, seperti itu. Ya, Kemudian ada pertanyaan dari Mas Panji Satrio Kurniawan dari UII. Ada tips untuk mengatasi bahasa singkatan atau bahasa alay seperti itu, oke. Mas. Silakan. Oke. Tips atau trik gitu ya untuk bahasa Ale mungkin yang pertama kita bisa bikin kamus Ale gitu. Sebenarnya kamus Ale ini tujuannya buat konversi kata-kata alay ke dalam bentuk kata dasarnya gitu seperti konsepnya limatisasi atau stemming kita membentuk ke dalam kata dasarnya. Ya mungkin untuk triknya memang kita harus coba gitu bikin kamus alay, tapi kan sebenarnya semakin ke sini kan kata-kata alay semakin banyak gitu, apalagi di tweet gitu ya. Kalau misalkan di model untuk satu kata aja, misalkan gua gitu, gua kan GW gitu ya, ataupun gue GUE, nah ataupun gue-nya itu E-nya 3 gitu. Nah jadi kan semakin banyak kemungkinan saya itu atau gue itu kombinasi kata-katanya gitu ya. Jadi semakin banyak juga kita membuat kamusnya. Nah itu sih salah satu tantangan untuk kamus alay. Memang butuh waktu untuk membuat korpus atau kamus alay buat konversi ke bentuk kata dasarnya gitu ya. Nah gitu. Baik, apakah sudah menjawab Mas Panji? Sepertinya ya, Hmm. sudah terjawab dengan baik. Mungkin ada yang mau bertanya, Mbak Mas, Bapak, Ibu sekalian secara langsung. Dimohon untuk mengaktifkan videonya dan mikrofonnya. Terima kasih. Halo, selamat siang. Ya, Ya, selamat selamat siang. siang. Silakan Mbak Sally. Silakan. Iya, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu biasanya packages yang sering dipakai itu dalam NLP di dunia kerja itu apa saja? Lalu untuk tahapan materi pembelajaran untuk pemula kan biasanya dalam NLP itu cuma text to speech atau speech to text untuk Hmm. basicnya. Tahapnya tuh selanjutnya apa ya yang harus dipelajari untuk bisa mengerti NLP seperti yang kakak pembicara sudah jelaskan gitu. Terima kasih. Oke. Baik, Nah, silakan Mas. oke. Untuk tahap selanjutnya, yang pertama kan kita harus konversi dulu ya teks ke dalam bentuk matrik gitu. Nah, balik lagi ke tujuan dari industri itu tersendiri. Kalau misalkan dari sisi pengalaman saya, mungkin di PT DNB saya menganalisa sentimen gitu. Nah, jadi sentimen itu bisa dibikin modelnya, kemudian prediksi entity dari si beritanya. Nah, jadi ya tergantung langkah selanjutnya tergantung dari permintaan gitu, atau untuk yang sekarang sebenarnya ada lagi hot gitu ya deep learning gitu untuk NLP. Kalau misalkan mau paham gitu NLP untuk deep learning memang harus banyak belajar lagi gitu, dalam artian gimana basic deep learning itu gitu, gimana eh, apa baseline modelnya gitu ya, kemudian auxiliary matrik apa model evaluasinya gitu. Kalau misalkan di regresi tentunya kita kan pakai MSE gitu biasanya ya, mean square error atau parameter lainnya. Nah untuk yang deep learning kita biasanya pakai softmax entropi, ya pakai softmax aktif apa pakai cross entropi gitu untuk model evaluasinya. Jadi banyak sih tantangan-tantangan selanjutnya gitu. Oke, mungkin itu sih jawaban dari saya. Bagaimana Mbak Sally? Apakah cukup jelas atau ada penambahan pertanyaan? Silakan. Ya.
Oke, terima kasih. Sepertinya cukup jelas. Baik, saya persilakan kepada audiens yang ingin bertanya secara langsung. Sepertinya atau via chat ya, bisa di via chat untuk bertanya. Untuk segini aja Mas, sembari menunggu pertanyaan dari audiens, Ya, jadi kita diskusi aja eh, sambil menunggu pertanyaan. Jadi jika di NLP ini tuh kan tadi ada beberapa, misalkan banyak gitu ya, apa namanya itu sebuah teks terus inginnya tuh meringkas gitu kan, mendekati ya. peringkasan itu menggunakan NLP. Hmm. Nah, ketika kita melakukan apa namanya mungkin menginput data atau segala macam, nah untuk melihat akurasi atau kebaikan dari suatu ngeringkasnya NLP sendiri itu seperti apa ya, Mas? Untuk kebaikan atau modalnya itu bagus atau enggak, sebenarnya harus ada adjustment gitu. Kita mungkin baca dulu beritanya gitu ya. Kemudian kita lihat output dari teks summaries-nya gitu, karena pendekatannya kan dia melihat kemiripan antar metrik atau sentensi dulu gitu kan. Pembentuk berita kan adalah kalimat gitu. Jadi kalimat itu dilihat kemiripannya dulu, kemudian disort apa di rank gitu berdasarkan kemiripan tertinggi. Nah, habis itu baru dibikin summaries. Nah, untuk evaluasinya karena ini seperti unsupervised gitu, nggak ada supervise-nya. Nah, jadi adjustment-nya ya by mata gitu ya, di kita baca dulu gitu kan. Nah, jadi ada adjustment-nya kalau misalkan mau dirombak lagi di model Gensim itu ada ibaratnya settingan-settingan parameter gitu. Jadi kita bisa setting parameternya. Kayak gitu sih. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Mungkin dari audiens ada yang ingin bertanya atau terkait pemaparannya tadi bisa dipersilahkan gitu. Dari menunggu pertanyaan lagi, Mas. Ya. Untuk penerapan NLP sendiri di PT pekerjaan Mas di PT Telkom secara garis besarnya itu ngapain aja, Mas ya? Oh, oke. Untuk sharing aja Oke. sih secara umum aja untuk boleh untuk hal yang perlu di-share aja gitu. Oke. Terima kasih. Kalau untuk Telkom tersendiri masih belum ya saya implementasi NLP. Tapi karena Telkom bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara yang di mana Kemenseknek ini eh, pekerjaannya salah satunya yaitu merancang undang-undang gitu ya. Nah, untuk merancang undang-undang kan balik lagi kita harus membandingkan atau melihat relevansi si undang-undang ini dengan undang-undang sebelumnya. Jangan sampai undang-undang yang baru dibikin ini bermasalah gitu, ada isu. Contohnya bertentangan dengan undang-undang tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, jadi harus ada pembanding-pembanding. Jadi kita bikin model untuk membandingkan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Setelah itu kita prediksi gitu, apakah si antara dua undang-undang atau lebih ini bertentangan atau enggak. Kalau untuk pakai supervise, nah itu kita udah coba pakai CNN juga segala macamnya. Untuk supervise ya juga udah pakai SVM, tapi karena undang-undang ini barangnya kan berbicara di berbagai konteks masalah gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan data trainingnya tidak merepresentasikan data gitu. Nah, jadi modelnya nggak terlalu bagus gitu. Nah, model yang udah kita coba itu nggak nyampe 70% gitu. Nah, jadi ide yang lain kita pakai unsupervised. Caranya kita bandingkan dua perundang-undangan, kita dapetin berapa persen kemiripannya. Setelah itu kita ekstraksi gitu, kita ekstrak informasi-informasi yang ada di undang-undang gitu. Contohnya apakah undang-undang ini subjeknya apa gitu ya, antara atau
objeknya apa atau predikatnya apa. Setelah itu kita bandingkan subjek, objek, dan predikat dari dua undang-undang ini nih. Kalau misalkan sama, nah berarti ada kemungkinan dua undang-undang ini akan selaras gitu. Nah, jadi ibaratnya banyak sih yang dilakuin NLP untuk use case di Setnek ini gitu. Salah satunya kayak kemiripan antara dua teks gitu ataupun extraction entity atau NER gitu ya. Nah, atau kita prediksi sentimen juga nih. Jangan sampai pasal dan ayat ini setelah diluncurkan, setelah dipublikasi gitu. Nah, jadi takutnya ada isu. Nah, jadi kita extraction si sentence ini jadi keyword kita crawling data-datanya di Twitter gitu ataupun di Instagram. Kemudian dilihat sentimen dari persepsi publik gitu. Oke. Mungkin itu sih jawaban Baik, dari Mas. saya. Cukup menarik. Ini Mas ada pertanyaan dari Wita Resmiarsih. NLP bisa digunakan untuk menguji orisinalitas skripsi? Uh, Kalau untuk menguji originalitas sangat bisa sih gitu. Jadi eh, pertama kita cek kayak plagiarism gitu ya. Nah, plagiarism itu sebenarnya hanya membandingkan berapa persentase sih kemiripan secara tekstual gitu. Sedangkan kalau misalkan kita sudah bisa bikin model, apakah itu ortofak ataupun BER gitu dan segala macamnya yang kita udah dapat si vektornya, kita bisa melihat kemiripan berupa persentase gitu. Nah, semakin tinggi persentase kemiripannya, jadi semakin bisa dibilang bahwa si skripsi ini merupakan duplikat gitu, maksudnya meniru skripsi yang lain gitu. Nah, jadi bisa-bisa aja sih untuk NLP menguji originalitas dari skripsi gitu. Oke. Baik, apakah cukup? Oke, sepertinya udah jelas ya, Mbak ya. Sepertinya udah cukup jelas. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Emelia Savitri, Mbak Emelia dari IPB. Izin bertanya, apakah matriks yang terlalu besar dapat menjadi kendala? Lalu bagaimana hasil akhir atau interpretasi dari NLP dalam bentuk realnya? Lalu bagaimana mengukur kebaikan model yang terbentuk? Terima kasih. Silakan, Mas. Oh, kalau kita mengukur kendala atau enggak itu kan tergantung dari spek komputer kita gitu ya. Kalau misalkan komputer kita bagus, speknya semakin besar datanya, jadi nggak ada isu sih. Jadi isunya itu kan berdasarkan kecepatan. Kecepatan dari hal komputasi juga tergantung dari berapa node-nya gitu ya, ataupun gimana spek dari komputer, CPU gitu. Ataupun kalau misalkan kita mau training model yang sangat besar gitu, tapi kita punya spek yang bagus gitu. Contohnya kita mungkin di perusahaan pakai GPU gitu ya. Nah, itu hal yang nggak ada isu sih sebenarnya. Semakin banyak, semakin besar matriknya. Nah, tapi ya karena mungkin kita di level mahasiswa gitu yang mungkin saya pun juga speknya biasa-biasa aja kan gitu. Semakin banyak matriknya, kalau misalkan kita training, nah itu juga bakalan jadi isu gitu. Tapi Baik, ibaratnya kalau untuk model machine learning gitu, misalkan seperti analisis sentimen, kita seperti konversi dari teks ke dalam bentuk vektor seperti TF-IDF. Nah, itu kan inputannya sebagai X1 dan seterusnya itu adalah kata-kata ya. Misalkan puluhan ribu pun jadi nggak ada isu. Jadi biarkan si model yang mempelajari inputan kita gitu ataupun X1 dan X2 dan seterusnya. Nah, kita kan hanya melabelkan gitu ya, melabelkan. Nah, ini modal yang akan mereplikat cara kita melabelkan dengan ukuran kebaikannya. Kalau untuk klasifikasi, ukuran kebaikannya menggunakan kayak akurasi F1 score, ROC score gitu, atau nilai sensitivitas, spesifisitas gitu ya. Itu untuk yang klasifikasi. Kalau untuk yang regresi kan model evaluasinya ya kayak MSE gitu, R-score, adjective, dan sebagainya. Kalau untuk yang unsupervised kayak topik modeling, nah itu sebenarnya adjustment dari kita sendiri nih. Kalau modelnya udah bagus atau belum gitu. Itu sih. baik. Mbak Emelia, apakah ada tanggapan atau eh, penambah pertanyaan atau seperti apa? Atau udah cukup jelas?
Sepertinya cukup. Terima kasih, Mas. Kemudian Oke. ada pertanyaan dari Mas Dedi Lesmana dari Unmul. Apakah bisa digunakan untuk menentukan topik atau isu penelitian dan apakah NLP maksudnya bisa diterapkan dalam memprediksi saham atau isu negatif berkaitan dengan pasar modal? Terima kasih. Baik, Mas, silakan. Oke. Apakah bisa digunakan untuk menentukan topik atau isu penelitian? Jadi bisa-bisa aja sih. Jadi kan model ini dia menangkap atau mengcapture gitu ya kata-kata yang mungkin nanti bisa dijadikan sebagai topik gitu. Misalkan kita memakai model LDA, nah model latent direct allocation ini dia akan membaca kata-kata yang mungkin berhubungan gitu ya atau topiknya gitu. Nah, jadi dari topik, jadi kita adjustment lagi nih kira-kira dari topik itu make sense enggak gitu. Kalau misalkan kita terapkan, kalau misalkan make sense, nah kita bisa implementasi modelnya ke data-data yang lainnya gitu. Kemudian Dan untuk diterapkan ke sudah dalam bentuk saham atau isu negatif ya bisa-bisa aja sih kan karena setahu saya ya saham itu kan tergantung dari isu juga gitu. Misalkan ada berita yang negatif mengenai suatu perusahaan bisa aja si sahamnya bakalan anjlok gitu. Nah, ini bisa aja sih dari berita ataupun tweet gitu. Kita bisa ngecek berapa sih atau apa sih gitu sentimen dari si berita gitu. apa cukup, Mas, penjelasannya? Oke. Apa oke, ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mas, mengenai dari Mbak Riza Indriani, STT IPB. Pertanyaannya adalah, kan kita tahu hasil akan semakin baik kalau kita melakukan semua tahapan. Tapi pertanyaannya, apa yang wajib ada dalam preprocessing data? Apa scaffolding, tokenizing, and filtering, stop word removal, steaming? Seperti itu, Mas. Ya, balik lagi ke tujuan kita apa. Jadi tahap yang pertama yang memang penting itu yang pertama adalah tokenize gitu ya. Tokenize itu kan syarat buat si model bisa membaca datanya atau mengkonversi ke dalam bentuk teks. Kalau misalkan kita pakai sklearn gitu, nah jadi kita hanya masukin si korpusnya doang sih. Tapi kalau untuk model work to fact, nah itu kita harus tokenize dulu gitu. Ataupun untuk stop words gitu, removal apa di sini stop words removal stemming gitu. Jadi menghapus kata-kata yang tidak penting. Salah satunya mungkin analisis sentimen gitu ya. Nah, kita mau meningkatin akurasi biasa saja dengan cara menghapus kata-kata yang tidak penting gitu. Ataupun kita mau meningkatin sensitivitas atau spesifisitas, kita bisa menghapus kata-kata tidak penting ataupun kita bisa melakukan proses stemming gitu. Menjadikan kata-katanya itu ke dalam bentuk kata dasarnya. Ataupun misalkan kita melakukan topik modeling. Tadi kan untuk codingan contohnya itu semua kata-katanya itu dimasukin kecuali yang stop words ya. Ada istilahnya tadi itu post tagging gitu. Jadi kita prediksi dulu dari kalimatnya itu apakah kata-kata pembentuknya berupa subjek, objek gitu ya, ataupun non. Nah, bisa saja kita filter dulu dari sana. Kita mau menjadikan si subjek atau objek aja nih sebagai topiknya. Nah, jadi kita filter di sana juga bisa gitu. Nah, jadi ada banyak sih tahap untuk topik modeling. Mungkin dari semua teks kita masukin ke model, model memprediksi topik, ataupun kita filter di awal, kita hanya mau memprediksi topik berdasarkan hanya objek atau subjeknya aja gitu. Karena ibaratnya keyword atau topik untuk kata keterangan kan bisa saja nggak mungkin gitu ya. Atau tempat, nah tempat nggak mungkin juga kan menjadi topik. Nah kemungkinan besar topik itu adalah objek ataupun non gitu ya. Nah jadi kita bisa filter dari sana dulu sih. Nah, tapi kita bisa menggunakan model post-tag sebelumnya. Model post-tag itu di NLP sudah ada sih model yang udah jadinya. Contohnya kemarin kita pakai Flare NLP dan Stanford NLP gitu.
Nah, ada yang berbahasa Indonesia, jadi tinggal dimasukin modelnya, kemudian dipredik teksnya, jadi dia bisa mengeluarkan mengeluarkan kata sifat, kata kerja, nounnya gitu, atau posteknya. Ya, itu sih penjelasan dari saya. Jadi Baik, tergantung dari Mbak. konteks ya, benar. Baik, Mbak Riza, apakah menjawab pertanyaannya atau baik? Nih, ditanggepin sama Mbak Rizanya, Mas. Berarti bukan cash folding dulu ya, Mas? Iya, ibaratnya ya sesuai sama kasus kita dulu gitu. Jadi semakin banyak text processing, kita sesuaikan dulu dengan cache foldingnya gitu ya. Jadi itu kan bakalan menangkap tujuan kita apa, dan kita juga bisa melihat output dari model kita gimana gitu. Ya gitu sih. Gimana, gimana Mbak Riza? Jadi untuk proses modeling ya fleksibel gitu. Tapi untuk parameter benar atau enggaknya, bagus atau enggaknya ya dilihat dari model evaluasi, dilihat dari make sense atau enggak, analisa atau outputnya gitu. Oke, baik. Gitu sih. Terima kasih kata Mbak Riza. Kemudian dilanjutkan pertanyaan dari Mbak atau Mas ini, Wita Resmiarsih ya, dari Hmm. Statistika. Menarik sekali materi yang disampaikan, mengingat di setiap instansi atau BUMN selalu ada kegiatan membuat peraturan-peraturan atau regulasi. Hmm. Model yang tadi dijelaskan, apakah bisa digunakan secara umum untuk kepentingan penyusunan regulasi di setiap instansi atau BUMN? Model mana yang paling efektif? Begitu, Mas. Silakan, Mas. Untuk penyusunan regulasi sebenarnya nggak sekompleks itu sih. Tapi untuk model NLP di Kementerian Sekretariat Negara ini, rancangannya itu udah dibikin gitu sama user gitu. Tapi user mau ngedetect nih rancangan ini, apakah sudah selaras atau belum gitu. Nah, untuk mendeteknya kita kan butuh korpus besar gitu ya, atau kumpulan semua perundang-undangan gitu. Kemudian kita bandingkan si rancangan ini dengan perundang-undangan lainnya. Nah, untuk eh, model mana yang paling efektif, nah jadi balik lagi gitu. Enggak bisa kita judge gitu model ini lebih bagus dari model yang ini, tapi ya dilihat dulu dari performance-nya gitu. Baik, untuk Mbak atau Mas ini, Mbak Wita atau Mas Wita ini udah cukup menjawab atau ada penambah pertanyaan? Yes, Halo, yes, apa maksudnya. saya langsung aja ya? Eh, Yes, eh, ini. ya, Oh, makasih. silakan. Jadi, halo Mas Hari. Ya, halo, halo. Mas Bu. Hari ini kan biasanya kita juga saya di sebuah BUMN di Jakarta di kerja. Nah, itu biasanya kan kalau mau bikin regulasi atau peraturan direksi, itu kita biasanya juga mencari rujukan. Ini tuh bertentangan nggak sih dengan peraturan yang ada di eksternal? Kemudian bertentangan nggak dengan peraturan-peraturan lain yang ada di perusahaan kita gitu. Nah, mungkin apa yang tadi dijelaskan, ya terus terang saya sangat terinspirasi dengan materi yang disampaikan di kesempatan ini gitu kan. Saya berpikir tadi, oh sepertinya juga bisa nih kalau misalkan metode ini dipakai gitu di tempat kerja saya. Tentunya yang berkepentingan adalah bagian kepatuhan kan di sini yang tugasnya adalah mensinkronkan antara rancangan peraturan dengan peraturan-peraturan yang ada, baik itu di internal maupun eksternal gitu. Seperti itu sih pemikiran saya. Nggak tahu ini betul apa enggak menurut Mas Hari. Menurut saya ini selaras sih dengan apa yang kita kerjain sekarang sih Bu. Jadi rancangan mungkin regulasi yang baru ini di detect gitu, mungkin setiap level sentence-nya gitu kan, atau setiap kalau di undang-undang kan ada sampai ke level ayat ya, pasal atau bab pasal ayat. Nah, jadi di breakdown dulu nih ayatnya.
Jadi setiap ayat dibandingkan dengan ayat-ayat lainnya dari undang-undang yang terkait gitu. Nah, parameter untuk membandingkan itu kita dengan menggunakan similarity gitu Bu. Yang pertama, tahap pertamanya kita lihat dulu nih persentase kemiripan gitu ya. Ataupun seperti pertanyaan tadi, cek plagiarism gitu. Nah, semakin mirip, nah berarti kan ada kemungkinan dia berbicara hal yang sama gitu. Tapi untuk mendetek dia bertangan atau enggak, nah kita ekstrak nih informasi-informasi yang ada dari dua string atau dua dokumen yang kita bandingkan. Nah, contohnya kita ekstrak si subjeknya atau objeknya ataupun entity-entity yang mungkin kita butuh. Contohnya ada dua ayat gitu yang mau kita bandingkan. Contohnya misalkan ayat batas usia PNS 65 tahun gitu Bu. Itu untuk yang undang terbaru misalkan. Kemudian ada undang-undang yang lama, batas usia PNS 60 tahun. Nah ini kan bertentangan gitu ya. Nah bertentangan, kalau dilihat dari kemiripan atau plagiarismnya kan kemiripannya tinggi gitu kan. Nah tapi setelah kita ekstraksi si entitinya, mungkin usia gitu. Nah usia kan berbeda ya. Kemiripannya tinggi tapi entitinya berbeda, nah kita bisa simpulkan ini adalah bertentangan gitu. Nah, jadi si model akan memprediksi dari keseluruhan teks atau dokumen yang kita bandingkan, tapi di dalam model itu udah include semuanya gitu Bu, kayak kemiripan atau entity gitu. Ini gitu sih. Terima kasih, Mas Ari. Ya. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaan diajukan. Kemudian saya persilakan lagi kepada audiens untuk bertanya maupun secara langsung atau via chat. Karena kurang lebih ada waktu sekitar 15 menit ke depan, jadi kita maksimalkan untuk proses diskusi saja seperti itu. Sembari untuk menunggu pertanyaan dari audiens, Mas, kita oke, baik, ada yang mau bertanya. Saya bacakan ya, Mas, dari Alisa Rahman. Selamat siang. Saya ingin bertanya, faktor apa yang paling berpengaruh untuk memperoleh metrik F1 score yang tinggi dalam memprediksi suatu berita fake di proses NLP ini? Mohon maaf jika pertanyaan yang sudah sempat dibahas karena saya baru tergabung. Begitu, Mas. Oke. Kalau untuk metrik F1 score untuk biar lebih tinggi gitu ya. Ini kan sebenarnya F1 score ini kita melihat sensitivitas juga ya. Jadi ada korelasi antara F1 score dengan sensitivitas. Biasanya kalau misalkan labeling gitu di dataset kita tidak balance dalam artian mungkin fake dan tidak fake gitu ya berita. Berarti ada dua label ataupun mungkin ada labelnya mungkin kalau misalkan tidak balance gitu dalam artian terlalu banyak yang tidak fake gitu. Misalkan setelah dibandingkan proporsinya 90% data training kita merupakan berita yang not fake. Sedangkan yang fake itu ada 10%. Kalau misalkan data kita nggak balance gitu, kemudian kita bikin prediksi, kemungkinan F1 skornya bakalan rendah, tapi akurasinya bakalan tinggi gitu. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan F1 score, kita bikin balance dulu nih, gitu ya. Kalau untuk teks, kan ibaratnya X1, X2-nya itu dan seterusnya itu sebagai kata yang unik gitu ya. Ada metode untuk bikin si data X si data trainingnya itu balance. Nah, mungkin kita bisa pakai undersampling, oversampling ataupun smoothie. Tapi saya menyarankan untuk dipakai undersampling gitu ya, atau oversampling sih. Karena kan smoothie dia mengenerate data baru biar dia simbang dengan melihat KNN gitu ya. KNN dari si X-nya. Sedangkan X-nya itu kan kata-kata yang unik gitu. Jadi saran saya buat data labelnya itu balance dulu, pakai oversampling atau undersampling gitu ya. Ataupun kalau misalnya pakai smoothie juga bisa sih. Mungkin itu Baik. sih jawaban saya. Kemudian ada sanggahan
Mas, Hmm. berarti untuk data train dan testnya keduanya harus dibuat balance dulu ya, Kak? Iya, jadi kalau bisa datanya itu dibikin balance dulu. Karena kalau tidak balance gitu, mungkin terlalu jomplang gitu ya, itu bakalan mempengaruhi satu skor sih. Tapi akurasinya bakalan bagus gitu. Karena kan untuk akurasi bukan parameter satu-satunya yang kita lihat gitu untuk kebaikan model. Menurut saya seperti itu sih. Memang harus dibalancekan dulu nih kalau untuk kasus klasifikasi ya. Baik. Kemudian apakah stop words di data test juga berpengaruh? Kalau pengaruh atau enggak, sebenarnya setelah dihapus stop words, mungkin ada perbedaan gitu, perbedaan dari nilai akurasi atau satu skor. Nah, jadi kita bisa melakukan opsi untuk stop words ataupun stemming ataupun lematisasi gitu. Nah, tujuannya kita melakukan tahap seperti itu untuk model akurasi gitu ya, apakah bagus gitu satu skornya atau akurasinya. Menurut saya seperti itu sih. Tapi kalau misalkan tanpa stop words, akurasinya bagus, ya nggak masalah sih. Ataupun satu skornya bagus, nggak masalah. Baik, kepada Mbak. Oke, terima kasih Kak katanya. Kemudian ada yang pertanyaan mengenai Rizku El Husana dari Unimus. Apakah SMOT hanya bisa digunakan untuk metode KNN? Bagaimana untuk metode klasifikasi yang lain seperti Naik Bayes, SVM, dan lain-lain? Terima kasih. Silakan. Mungkin untuk smoothie sebenarnya smoothie itu adalah ada model KNN di dalam smoothie gitu maksudnya. Kalau misalkan penggunaan smoothie bisa aja sih terhadap mode KNN, bisa kayak mode nav bias. Nah jadi gini, smoothie itu untuk membersihkan data gitu, membuat data balance. Setelah datanya balance baru dimodelkan. Jadi smoothie sama kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, apakah smoothie hanya bisa digunakan untuk metode KNN? Nah, mungkin ada salah persepsi gitu ya, karena smoothie tujuannya buat membersihkan atau membalancekan data. Sedangkan smoothie itu menggunakan prinsip KNN di dalamnya gitu. Nah itu sih penjelasan saya. Setelah datanya bagus, balance, nah baru kita bisa pakai nav bias, VM, ataupun KNN gitu. Bagaimana Mbak Rizka? Oke, terima kasih Kak. Nah, kemudian saya buka lagi untuk pertanyaan, kurang lebih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk sesi ini. Silakan untuk bertanya langsung atau via chat. Kemudian daripada seperti ini kita diem-diem aja nih Mas. Nah, jadi Iya, kita diskusi aja sembari nunggu pertanyaan dari audiens. Jadi tadi kan ada terkait data balance tidak balance ya kan iya. sangat berpengaruh sekali. Nah, penanganan data balance atau enggak sendiri itu biasanya di pengklasifikasian itu sama atau enggak. Nah, untuk NLP sendiri ini untuk data balance atau enggak itu penanganannya bagaimana? Terima kasih. Iya, gitu. Kalau untuk penanganannya, uh, balance atau enggak berpengaruh sebenarnya terhadap nilai sensitivitas sih gitu. Semakin nggak balance datanya bakalan mempengaruhi nilai sensitivitasnya meskipun akurasinya tinggi gitu ya. Nah, penanganannya ya mungkin kita bisa pakai oversampling, undersampling ataupun smoothie gitu terhadap data training kita gitu ya. Nah, kalau untuk undersampling ibaratnya kan kita mereduksi label yang tertinggi atau yang terbanyak proporsinya mendekati proporsi label yang terendah gitu. Contohnya misalkan ada 1000 row gitu, 1000 row terdiri dari 900 yang misalkan sentimen positif, 10 yang sentimen 100 yang sentimen negatif gitu ya. Nah, mungkin kalau proses undersampling kita mengambil secara acak gitu dari 900 sentimen positif kita ambil sebanyak 100 gitu. Nah, jadi kan balance tuh antara positif dan negatif. Proporsinya udah 50%, 50%, tapi sayangnya data kita itu hanya sebanyak 200 row gitu untuk di training gitu sih. Tapi kalau misalkan data yang kita sampling itu udah representatif dari si positif itu nggak masalah sih. Di ibaratnya kalau untuk model sentimen
kan sentimen itu terlalu banyak ya, apa kasus tergantung kasusnya juga sih. Contohnya untuk kasusnya Netflix gitu dulu di Telkomsel segala macamnya. Nah, itu kan satu kasus tersendiri dan kata-katanya itu atau words-nya itu kan mengacu ke si Netflix itu gitu. Kalau misalkan ada kasus yang lain yang mungkin berkaitan dengan omnibus law gitu, jadi mungkin bahasa-bahasa atau kata-katanya itu pembentuknya ada kata bahasa hukum gitu. Nah, jadi ada segmentasi tweet-tweet. Kalau misalkan model kita, korpus kita itu udah representatif dari kasusnya, kalau kita prediksi model yang baru ya kemungkinan nggak ada oversampling sih gitu. Kan kasus oversampling terjadi saat si data training kita nggak representatif gitu kan terhadap data testing gitu. Jadi maksudnya data data testing kita itu di luar kemampuan data training kita gitu. Nah gitu sih. Untuk penanganan data balance imbalance ini tuh sebenarnya sangat baik dilakukan atau enggak sih Mas? Kan awalnya datanya nggak balance nih. Iya. Terus kita paksain untuk balance kan kayak kita tuh ada kayak manipulasi data gitu loh Mas. Nah sebenarnya Iya. itu tuh hakikatnya untuk di statistika sendiri tuh bagaimana? Karena kan kayak melenceng dari data realnya gitu loh Mas. Iya. Nah sebenarnya kalau dibilang manipulasi nggak manipulasi sih. Balik lagi ke konteks yang namanya representatif gitu ya. Nah, kalau misalkan proses sampling, nah sampling itu kan ibaratnya kita mengambil beberapa sampel dari populasi di mana sampel tersebut bisa menggambarkan keadaan si populasi itu gitu ya. Nah, misal sama halnya kalau misalkan ada 900 sentimen yang positif datanya, kita ambil 100 gitu, tapi secara representatif mungkin tweetnya representatif dari 900 itu gitu. Jadi nggak masalah sih. Untuk mengukur baik atau enggak modalnya kan ibaratnya kita menguji dari data testingnya kan ya. Karena kan data testing secara eh, metodologi itu kan nggak masuk ke dalam data training kan, nggak termasuk dalam modelnya gitu. Nah kita prediksi model baru kalau misalkan bagus akurasinya ataupun nilai F1 skornya gitu dan tidak berbeda jauh dengan model di data trainingnya itu kan nggak ada istilah nggak ada istilah uh, underestimate atau overestimate gitu ya. Nah, jadi antara model data training dan testing itu udah bagus gitu, nggak ada overestimate sama underestimate. Yang berbahaya kan kalau misalnya kita melakukan proses undersampling gitu ataupun pemilihan data atau ibaratnya mengacak-ngacak data training kita gitu. Takutnya pas saat data testing nggak bagus gitu sih. Nah itu aja. Jadi tergantung dari dua parameter itu. Baik, terima kasih Mas, cukup jelas. Kemudian saya mengingatkan kembali jika dari audiens ada yang ingin bertanya, mau via chat atau langsung dipersilakan. Seperti itu, Mbak Mas kalian. Baik, silakan Mbak Alisa. Ada pertanyaan. Ya, selamat siang. Saya mau bertanya lewat ini aja ya, langsung. Ya, Oke. Ya, jadi begini Kak, saya sebelumnya saya sedang melakukan ini nih, apa namanya NLP juga. Nah, proses NLP ini, jadi kita mau dapetin F1 score yang cukup tinggi, yang lumayan tinggi, kisaran di atas 92 gitu lah targetnya. Nah, percobaan pertama kami udah melakukan, saya udah melakukan percobaan pertama itu dapat F1 score-nya sekitar 90-an, tapi itu tanpa di-balancing datanya. Nah, kemudian, dan itu dengan menggunakan stop word dan lain-lain proses pre-processing lainnya. Kemudian di percobaan kedua, saya mencoba pakai Note tadi ya, cuman ini combine antara undersampling sama oversampling. Namanya Note-Tomac kalau nggak salah nama package. Ya. Nah, kemudian F1 score-nya justru malah jadi 86% kisaran. Nah,
Itu kira-kira kenapa ya? Maksudnya apakah tapi di percobaan kedua ini saya jadi di percobaan pertama data tes ini nggak saya pakai Stopword. Nah di percobaan kedua saya pakai Stopword di data tes juga dan saya pakai si Smote itu. Nah apakah ada faktor lain yang cukup berpengaruh signifikan gitu kan terhadap F1? Oke. Oh jadi tadi sudah dipakai semua kemungkinan ya, apakah undersampling, oversampling, smote, ataupun tanpa spores, ataupun tanpa membalanskan labeling, membalanskan data trainingnya gitu ya. Tapi mungkin itu sih semua bisa terjadi gitu di data. Ibaratnya kan dari semodel dia mereplikat cara kita melabelkan news gitu. Contohnya fake atau tidak fake. Nah, balik lagi ke model kita kan matriksnya itu X-nya itu sebagai kata yang unik gitu ya. Jadi setiap kata itu dia bakalan mencari modelnya atau parameternya gitu, parameter dari setiap X1, X2 gitu ya. Nah, kalau untuk Smote, jadi dia bakalan mereplikat si X1-nya, X2 dan seterusnya gitu. Si kata-katanya yang unik itu dia bakalan mereplikat sesuai dengan kemiripan-kemiripannya gitu ya. Jadi semua ada kemungkinan juga sih kalau misalkan dipakai Smote F1 skornya menurun gitu ataupun akurasinya meningkat. Nah, mungkin itu bisa lebih kalau misalkan mau diteliti lebih lanjut gitu. Bisa saja ya mungkin dilihat dulu gimana deskripsi data teksnya gitu ya. Contohnya berapa words yang sering muncul, yang selain dari stop words gitu ya, ataupun jarang muncul. Nah kayak gini, misalkan kata-kata di sentimen gitu ya, contohnya rugi gitu. Nah rugi itu kan merupakan kalau misalkan bisa kita analisa itu adalah negatif gitu kan ya. Tapi tidak rugi, nah itu jadi positif gitu. Jadi gabungan antara dua kata itu bakalan merubah sentimen gitu ya. Nah, jadi X1, X2 dan seterusnya itu ibaratnya kombinasi dari kata-kata. Jadi si model bakalan membaca si kombinasi dari kata-kata tersebut gitu. Nah, mungkin bisa aja mungkin pakai n-gram gitu untuk meningkatkan X1 skornya. Kalau n-gram kan misalkan tidak sakit, jadi dia bisa menjadikan itu sebagai satu frasa gitu ya, atau bisa dijadikan sebagai satu kolom tersendiri. Nah, jadi selain dari mungkin kita pakai Smote nggak meningkat, ya bisa jadi kita bisa pakai n-gram gitu. Biasanya kalau pakai n-gram akurasinya atau satu skornya bakalan meningkat sih, karena semakin nambah tuh kolom-kolomnya. Menurut saya kayak gitu sih. Ya, makasih Kak. Iya. Baik, terima kasih kepada audiens yang udah bertanya. Waktu menunjukkan pukul 14.54 ya Mas, Mbak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk sesi pertanyaan ini telah berakhir. Maka dari itu saya mempersilakan kepada Mas Heri untuk memberikan kalimat penutup untuk para kita-kita ini, maksudnya para audiens seperti itu, Mas. Silakan. Oke, jadi kalau menurut saya ya sekarang memang trendingnya NLP, jadi setiap instansi perusahaan mungkin ada aja gitu membutuhkan NLP buat analisis data dan modelnya gitu ya. Nah, karena sebenarnya contohnya dulu saya di PT DNB, nah belum terlalu paham sih perusahaannya gimana sih NLP-nya gitu. Nah, jadi saya di sana memprediksi atau membersihkan atas inisiatif saya sendiri ya, karena saya bisa karena misalkan di database-nya itu masih banyak yang kosong beberapa field, dan untuk prediksi si field-nya itu saya bisa pakai NLP gitu. Contohnya prediksi nama kota atau provinsi gitu yang kosong, saya bisa memberikan insight baru gitu terhadap data-data dari perusahaan yang ada gitu. Jadi apapun data di perusahaan sebenarnya salah satunya mungkin kita NLP bisa dipakai gitu ke depannya. Dan banyak sih analitik yang bisa memanfaatkan NLP gitu. Karena apapun data yang berkaitan dengan dokumen pasti ada NLP-nya gitu ya. Nah, jadi menurut saya memang untuk ke depan kalau misalkan teman-teman bisa menguasai NLP atau mengerti gitu, ke depannya untuk bagi teman-teman yang masih kuliah gitu ya, itu adalah suatu modal gitu untuk
melamar pekerjaan ke depan gitu ya. Jadi semakin banyak skill yang teman-teman miliki, semakin besar juga peluang teman-teman buat masuk ke dunia industri gitu. Ya mungkin kalau misalkan udah bisa ngerti NLP, karena kan kalau untuk statistik sebenarnya kalau di dunia industri dia lebih general gitu ilmunya ya. Kalau misalkan untuk menjadi data scientist, kalau kita udah ngerti ataupun jurusan kita statistik, sebenarnya itu udah satu langkah kaki kita untuk menjadi data scientist gitu. Kalau kita jurusannya statistik. Karena untuk menjadi data scientist basicnya itu memang statistik menurut saya ya. Nah, jadi peluang teman-teman buat belajar apakah itu NLP ataupun computer vision itu lebih terbuka sih, nggak dari nol banget gitu lah maksudnya. Menurut saya itu sih. Ya, di sini saya sudah bagi link juga ya buat file-file kayak codingan tadi gitu. Kemudian ya saya bakalan masukin PPT juga ya. Ini udah saya chat sih linknya. Mungkin teman-teman bisa downloadnya juga gitu. Dan juga nih mau coba modelnya ya pakai Python. Baik, terima kasih Mas atas statement terakhirnya. Dengan statement terakhir dari Mas Heri ini berarti berakhirlah acara sesi webinar kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri Mas Heri Mardeka MSI selaku pemateri pada sesi kali ini. Kemudian para audiens, Mas, Bapak Ibu sekalian yang meluangkan waktu pada hari Minggu yang enak-enaknya untuk weekend santai-santai, tapi kalian luar biasa untuk mencari ilmu gitu ya, mengikuti webinar kali ini yang diadakan oleh analisis data, divisi analisis data, Himpro Pasca Sarjana Statistika IPB. Seperti itu. Terima kasih juga saya aturkan kepada seluruh panitia yang terkait dalam acara ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.